Bab 145-147. Duda terpikat cinta sekretaris. "Tolong turunkan saya di sini," ucap Priscilla meminta untuk diturunkan di pinggir jalan. Julian tidak menghiraukan itu, dia tetap melajukan mobilnya menuju tempat tinggalnya. "Julian, Anda dengar gak sih? Tolong turunkan saya di sini," ulang Priscilla dengan nada yang lebih tinggi. Tetap, Julian tidak menghiraukan itu, dia tetap melajukan mobilnya. "Kalau kamu gak berhenti, aku loncat dari sini," ancam Priscilla. "Loncat saja kalau bisa," balas Julian tanpa menatap ke arah Priscilla. Priscilla mencoba membuka pintu mobil tapi ternyata tidak bisa. Pintu mobil itu sudah dikunci oleh Julian. "Mau kamu itu apa sih? Please jangan ganggu hidup aku lagi, please, aku mohon," teriak Priscilla memohon dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Mau aku kita menikah secepatnya, dan mulai sekarang kamu tinggal di apartemen aku," jawab Julian cepat. "Enggak, saya gak mau, tolong hentikan mobilnya." "Iya, abis ini berhenti, kita akan segera sampai kok," balas Julian. "Dan ya kamu jangan pakai bahasa formal gitu, aku gak suka," lanjut Julian memperingati agar Priscilla memakai bahasa yang lebih santai. "Kenapa kamu jadi seperti ini? Kemarin-kemarin kamu kemana? Kenapa menghilang begitu saja padahal aku membutuhkan kamu? Jangankan datang meminta maaf lewat chat sama kamu tidak," ucap Priscilla mengutarakan isi hatinya. "Aku minta maaf, aku tahu aku salah, aku minta maaf, nanti akan aku jelaskan saat kita sudah di apartemen, tidak baik kalau debat di dalam mobil seperti ini," balas Julian membuat Priscilla diam. Tak lama setelah itu mobil Julian sampai di depan apartemen Julian. Julian segera keluar dan membukakan pintu mobil untuk Priscilla. "Ayo," ajak Julian. Turun dari mobil Priscilla memandangi gedung apartemen itu, sepenggal kejadian-kejadian yang menimpa dirinya terukir kembali membuat Priscilla dengan refleks memejamkan matanya. "Aku tahu kamu pasti akan teringat dengan kejadian waktu itu. Aku akan membantu kamu menghapus kenangan-kenangan yang menyiksa itu dari ingatan kamu," ucap Julian yang mengerti keadaan Priscilla. "Ayo," ajak Julian menarik tangan Priscilla untuk masuk ke dalam gedung apartemennya. Priscilla pun menurut, dia mengikuti langkah kaki Julian hingga akhirnya mereka sampai di dalam apartemen Julian, tempat tinggal Julian selama ini. "Untuk sementara kita tinggal di sini dulu, kamu doain aku supaya bisa segera membeli rumah untuk tempat tinggal keluarga kita nanti," ucap Julian pada Priscilla. "Keluarga?" tanya Priscilla tidak mengerti. "Iya, keluarga. Aku berencana akan menikahi kamu secepatnya. Aku ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah aku lakukan," jelas Julian. "Apakah kamu melakukan itu karena tahu aku hamil?" tanya Priscilla yang sekarang sudah mulai bisa berbicara dengan bahasa santai. "Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang tidak," jawab Julian membuat Priscilla bingung. "Ayo kita duduk di sana biar aku jelaskan," lanjut Julian mengajak Priscilla duduk, karena dia takut kalau sampai Priscilla kecapean terlalu lama berdiri. "Jadi kemarin-kemarin aku gak menemui kamu bukan berarti aku tidak memikirkan kamu. Jujur aku merasa bersalah atas kejadian waktu itu, dan maaf sudah membuat kamu sakit hati dengan kata-kataku waktu itu," Julian menjeda ucapannya. "Tapi setelah beberapa hari berlalu aku baru menyadari kalau aku jatuh cinta dengan pesona kamu, tapi aku malu untuk meminta maaf sama kamu. Akhirnya aku memilih untuk mengamati kamu dari jauh,"
dan soal kamu bekerja di tempatku itu juga salah satu hal yang aku lakukan untuk menebus kesalahanku karena kamu kehilangan pekerjaan kamu karena aku. Lanjut Julian. Bab 146. Aku tidak mau mengganggu kamu. Aku tahu kalau ketemu aku mungkin kamu akan terus mengingat kejadian yang membuat kamu sedih, makanya aku menghindar dari kamu. Tapi setelah tahu kamu hamil, aku tidak akan melakukan itu. Aku akan terus memaksa kamu untuk bersama denganku walaupun kamu menolak sekalipun. Lanjut Julian dengan panjang lebarnya. Jadi, kamu mau kan menikah denganku? Setidaknya kalau kamu saat ini belum ada rasa sama aku, kamu bisa melakukan ini demi calon anak kita. Aku tidak mau anakku merasakan apa yang aku pernah rasakan. Tanya Julian menatap Priscilla penuh harap. Aku. Oke stop, sebenarnya aku tidak perlu bertanya tapi aku akan memaksa kamu. Mau atau tidak kamu akan tetap menikah denganku. Potong Julian membuat Priscilla yang tadi terenyuh dengan kata-kata Julian menjadi kesal karena Julian sangat pemaksa. Kalau sudah tahu aku tidak bisa menolak, kenapa kamu masih bertanya dan kenapa menjelaskan semuanya? Terserah kamulah mau melakukan apa, dasar pemaksa. Dan setelah mengatakan itu Priscilla langsung beranjak pergi meninggalkan Julian. Hei, kamu mau kemana? Kamu tidak akan bisa kabur dari sini, ucap Julian. Siapa juga yang mau kabur? Orang aku mau tidur kok. Balas Priscilla membuka kamar Julian dan langsung masuk ke sana karena dia mulai kembali merasakan pusing. Hah, dia mau tidur di kamarku? Itu artinya dia mau menikah denganku dong, senang Julian. Julian langsung menyusul Priscilla pergi ke kamar. Dia ingin menanyakan Priscilla ingin makan apa malam nanti biar bisa diorderkan sekarang karena di apartemennya tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak karena dia belum belanja bulanan. Kamu mau makan malam sama apa nanti biar aku belikan? Tanya Julian pada Priscilla yang sudah berbaring di atas ranjang miliknya. Terserah kamu saja, aku ingin tidur, kepalaku mulai terasa pusing. Jawab Priscilla. Kamu pusing? Sini biar aku pijitin, ujar Julian hendak meminjati Priscilla. Gak, yang ada nanti makin pusing. Udah sana kamu pergi, ingat cari makanan yang enak. Anakmu gak mau makan makanan yang gak enak, balas Priscilla mengusir Julian. Julian tersenyum mendengar Priscilla menyebut kata anaknya. Artinya Priscilla benar-benar sudah mulai mengganggap dirinya. Siap Ibu Negara, Bapak Negara akan membelikan makanan yang enak-enak untuk malam ini, balas Julian lebay. Gak usah lebay deh, udah sana aku mau tidur, balas Priscilla mengusir Julian. Iya, ya udah aku keluar dulu, kamu tidur aja, nanti kalau cari aku ada di ruang kerja samping kamar ini, ucap Julian sebelum keluar dari kamar. Balas Priscilla. Julian pun pergi ke ruang kerjanya, tak lupa dia juga memesan makanan yang enak-enak seperti apa yang Priscilla minta. Entah berapa menu yang dia pesan, asal itu yang menurutnya enak akan dia pesan. Setelah selesai dia langsung menghubungi orang-orang Stefan untuk meminta bantuan mendaftarkan namanya dan Priscilla di pengadilan agama agar dirinya dan Priscilla bisa segera menikah secepatnya. Dan untuk Stefan sendiri mungkin besok dia akan berbicara dengan Stefan. Untuk hari ini dia ingin berduaan dulu dengan sang pujaan hati yang baru dia temui hari ini. Aku janji akan membahagiakan kamu, dan gak akan membuat kamu bersedih, ucap Julian yakin sambil menatap foto Priscilla yang dia ambil diam-diam dari sosmed Priscilla. Bab 147. Sementara itu di tempat Stefan, dia buru-buru pulang ke rumah karena mendapatkan kabar dari bodyguardnya yang menjaga di rumah kalau Rebecca muntah-muntah sedari tadi dan tidak mau dibawa ke rumah sakit. Di mana istri saya?
Tanya Stefan saat memasuki mansionnya dengan langkah yang tergesa-gesa. Nyonya ada di kamar tuan, jawab bodyguard Stefan. Stefan pun langsung berlari menaiki tangga menuju kamarnya dan langsung membuka pintu kamarnya dengan kasar. Brak! Sayang! Stefan langsung mendekati Rebecca yang tengah berbaring bersama Bril yang setia menemani mominya sambil memijat kaki Rebecca. Papi kenapa lama banget sih? Momi sakit loh, omel Bril pada papinya. Iya maaf ya sayang, papi kan gak tahu tadi. Terima kasih ya Bril sudah menjaga Momi dengan baik selama papi belum pulang tadi, balas Stefan sambil mengelus rambut anaknya. Ya udah Bril mau kembali ke kamar dulu, Bril mau ngerjain PL, pamit Bril karena sudah ada papinya yang akan menjaga mominya. Momi Bril ke kamar dulu ya, nanti Bril kesini lagi jagain Momi, pamit Bril pada Rebecca. Iya anak pinter, terima kasih ya sudah menemani Momi sama pijatin kaki Momi, balas Rebecca lembut. Iya Mom, balas Bril turun dari ranjang orang tuanya. Belajar sama sus dulu ya, maaf papi sama Momi gak bisa menemani Bril belajar, ucap Stefan dan diangguki Bril. Bril segera keluar dari kamar orang tuanya dan pergi menuju kamarnya sendiri. Kenapa mana yang sakit? Tanya Stefan dengan raut wajah yang khawatir. Enggak kok tadi hanya mual-mual saja, sekarang sudah mendingan, balas Rebecca sambil menatap suaminya penuh cinta. Kenapa bisa kayak gitu? Apa kamu makanan sesuatu tadi? Tanya Stefan dia mengambil minyak kayu putih yang ada di meja samping tempat tidur dan hendak mengoleskannya di perut Rebecca. Jangan mas, aku gak suka sama baunya, nanti aku makin mual, cegah Rebecca saat Stefan hendak menyibakkan bajunya. Stefan pun mengurungkan niatnya, dia melemparkan botol minyak kayu putih itu ke dalam tempat sampah yang ada di kamarnya. Kok dibuang sih? Heran Rebecca padahal dia tahu kalau itu isinya masih banyak. Buat apa disimpan kalau buat kamu makin mual? Mending dibuang aja, balas Stefan yang membuat Rebecca menggelengkan kepalanya. Kan bisa dikasih ke yang lain mas, kamu bisa memberikannya pada bibi, balas Rebecca lembut. Kita ke rumah sakit aja ya? Aku khawatir sama keadaan kamu, ajak Stefan. Enggak mau, nanti juga sembuh palingan tadi cuma masuk angin aja, tolak Rebecca. Sayang ayolah, aku khawatir sama keadaan kamu, paksa Stefan. Gak mau mas, aku gak mau, balas Rebecca. Terus kamu maunya gimana? Kamu ini lagi sakit loh. Aku maunya kamu peluk aku sampai aku tertidur, aku kangen banget sama kamu tahu, balas Rebecca manja. Kok tumben? Perasaan tadi pagi juga ketemu, balas Stefan heran. Emang gak boleh kangen sama suami sendiri? Ya boleh sayang, ya udah aku mandi dulu ya abis itu nanti aku peluk kamu dan kita tidur bersama. Stefan hendak membersihkan tubuhnya karena dia merasa kalau dirinya bau. Jangan, aku suka wangi tubuh kamu, bikin aku nyaman gak mual-mual lagi, cegah Rebecca berhasil membuat Stefan terheran-heran. Sayang aku bau loh, bentar ya aku mandi dulu. Stefan beranjak dari duduknya sambil melepaskan jas juga ke meja kantor yang masih dia kenakan. Ya udah kalau gak mau peluk aku bisa tidur sendiri, marah Rebecca dan langsung membalikkan tubuhnya membelakangi Stefan. Enggak sayang, iya sini aku peluk. Stefan pun akhirnya berbaring di belakang Rebecca dan memeluk tubuh Rebecca dari belakang. Karena tadi Stefan sudah membuat bajunya,
Jadi sekarang dia sudah bertelanjang dada dan hal itu semakin Rebecca sukai. Aku suka wangi tubuh kamu, ucap Rebecca membalikkan tubuhnya dan langsung menenggelamkan kepalanya di dada bidang Stefan yang tanpa halangan. Aneh kamu, balas Stefan tapi tak Rebecca hiraukan. Benar Rebecca langsung tertidur setelah memeluk Stefan, padahal sedari tadi Bril memijat kakinya dirinya tidak tidur-tidur meskipun pijatan tangan Bril enak. Karena lelah, Stefan pun akhirnya ikutan tertidur juga. Mereka berdua tidur di waktu sore hari dengan saling berpelukan satu sama lain.